Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Tsumma qala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmatnya sampai kepada puncaknya, yaitu kesehatan wal afiat. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan nikmat kesehatan yang tiada tara. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang termasuk di dalam catatan Rasulullah mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memasuki hari Jumat pada awal bulan Mei, tanggal 1 Mei 2020, atau kita berada di posisi tanggal sekitar 8 Ramadan 1441 Hijriah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah memasuki Ramadan yang sebelumnya tidak pernah kita jumpai. Ramadan sebelumnya, yaitu Ramadan di tengah bencana yang melanda. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, Allah mengatakan di dalam surah Al-Anfal ayat 25, peliharalah dirimu, takutlah dirimu fitnatallah, dari bentuk fitnah, dari bentuk bencana, mara bahaya, malapetaka, musibah
yang hari ini menimpa kita. La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Yang mana musibah ini tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja, tapi hari ini musibah telah menimpa saudara-saudara umat Islam kita di seluruh penjuru dunia. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu cenderung jumawa kita mengatakan bahwasannya ini adalah azab untuk orang-orang Tiongkok yang telah menyiksa saudara-saudara kita dari suku Uighur. Terus hari ini juga kita sampai mengatakan bahwasannya ini adalah salah satu tentara-tentara Allah untuk menghabisi orang-orang yang zalim kepada manusia, orang-orang Islam terutamanya. Namun hari ini bukan hanya untuk sekedar persoalan pribadi saja, bukan hanya sekedar persoalan biasa. Namun hari ini kita sedang mengalami persoalan yang luar biasa, yang mana ini harus ditangani dengan langkah yang sabar, dengan langkah penuh dengan tawakal dalam ikhtiar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah hari ini semuanya kita sudah meyakini bahwasannya kita sudah selamat dari bencana ini? Sementara Allah perintahkan kepada kita untuk pelihara diri dari bencana. Allah perintahkan kepada kita semua untuk jaga diri kita dari bencana mara bahaya, termasuk wabah yang hari ini sedang melanda seluruh dunia. Tidak ada satupun negara yang mampu hari ini mengatasi masalah-masalah seperti ini. Amerika hari ini lumpuh ekonomi karena wabah yang melanda. Bahkan Amerika hari ini masuk ke dalam tingkat kelas panik untuk menghadapi wabah yang telah memakan banyak korban jiwa hingga mencapai ratusan ribu. Kemudian bagaimana dengan negara-negara yang lain seperti Italia? Italia yang kita lihat manusia bergelimpangan bagaikan sampah yang tiada guna, yang tidak ada tara, yang tidak ada manfaat di atas muka bumi Allah. Kemudian di mana lagi di Iran? Semua orang-orang bergelimpangan bagaikan kambing-kambing mati yang tidak tahu entah arah kemana yang harus dicari. Semua antara negara saling tuduh menuduh. Ini dari kau, ini dari kau ini, dan ini ulah engkau. Tapi hari ini perkara ini bukan hanya dalam bentuk senjata biologis saja. Hari ini kita sedang dihadapkan oleh kekuasaan Allah yang maha kuat, kekuasaan Allah yang begitu kecil tapi mampu melumpuhkan semua yang ada di atas muka bumi Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadarkah kita musibah hari ini yang menimpa kita semua adalah betul-betul musibah yang begitu dahsyat. Tak satu pun orang di antara kita yang berhenti dalam melaksanakan ibadah, tapi ada sebagian yang masih melanjutkan ibadahnya. Apakah hari ini hukum-hukum orang yang sholat ke masjid menjadi wajib? Tidak. Dalam kitab fikih sudah diajarkan oleh Nabi Allah Muhammad SAW bahwasannya orang-orang yang sholat ke masjid di tengah wabah hukumnya sunnah untuk melanjutkan. Dan bagaimana orang yang hari ini sholat di rumah melaksanakannya sebagai pengganti daripada ia menghindarkan daripada wabah, dia pun mendapatkan hukum yang sunnah, yaitu dia menghindar karena wabah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada hambanya, kepada umatnya, umat Nabi Muhammad SAW, Rasul mengatakan, firra minal majzum, larilah engkau dari orang-orang yang terkena penyakit menular. Larilah engkau dari orang-orang yang terkena penyakit tertular. Firaruka minal asad, seperti engkau lari dari singa. Maka dari sini kita semua menyimpulkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW
seorang Rasul yang dimuliakan oleh Allah, yang dijamin dirinya masuk ke dalam surga, ia pun menghindar dari wabah. Bagaimana dengan kita hari ini? Tentu di antara kita hari ini menjalankan satu buah pendapat yang hari ini karena wabah kita menjadi bertengkar. Kenapa? Perselisihan antara pendapat. Pendapat yang satu benar, pendapat yang kedua juga benar. Namun bagaimana cara menyatukan pendapat ini? Silahkan, bagi yang ingin ke masjid, tafadhol. Cukup dengan melaksanakan program yang diajarkan oleh ulama. Kurangi kontak fisik, kemudian kurangi berinteraksi berlama-lama dengan orang banyak, kurangilah kerumunan. Dan sementara hari ini kita sedang berada dalam kerumunan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di rumah? Apakah kita harus menyalahkan mereka? Tidak. Apakah kita juga harus mengatakan orang-orang yang salat ke masjid orang-orang yang keras? Tidak. Tapi hari ini bagaimana caranya kita menyampaikan kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kita sesama umat saling menjaga, agar kita sesama umat saling mendoakan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orang yang hari ini melaksanakan sholat di rumah, orang yang hari ini melaksanakan mengganti sholat Jumatnya dengan zuhur di rumah, mudah-mudahan Allah berikan terus kesehatan, kelapangan dalam bentuk rezeki, dan kelapangan dalam bentuk hal lainnya. Begitu juga sebaliknya, kita juga bagi kita yang ingin sholat di rumah, doakanlah orang-orang yang sholat ke masjid. Mudah-mudahan orang yang sholat ke masjid Allah jaga. Mudah-mudahan orang yang sholat ke masjid terus dijaga, karena semua ingin melakukan karena Allah. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini negara Indonesia kita hari ini menjadi pantauan semua negara. Semua negara mengadakan sebuah tidur. Semua negara mengadakan sebuah lockdown. Tapi hari ini negara Indonesia sebagai bahan tontonan daripada warga negara orang yang ada di luar sana. Bagaimana kita mengetahui bahwasannya kita semua ini sudah terserang oleh yang namanya virus COVID-19 hari ini? Kita sudah mengetahui bahwasannya ketika dulu di awal Maret, saudara kita yang sudah sampai ke Jeddah, sebagian diantaranya umroh, serangan virus pertama kepada mereka adalah mereka pulang balik ke Indonesia. Apakah hari ini kita semua selamat dari yang namanya bencana musibah virus yang hari ini sedang melanda? Demi Allah, seorang ulama kondang Sumut, Ustadz Abdul Latif kan mengatakan di atas mimbarnya di Masjid Agung awal bulan April kemarin, kita semua sudah terserang positif COVID-19. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana hari ini kita ingin menyelamatkan diri kita? Siapa hari ini yang mampu mengendalikan musibah ini? Semua saling tuduh menuduh, tak satu pun di antara mereka ada yang mengaku sekalipun ini adalah ulah tangan mereka. Dan hari ini kita hanya bisa berlindung kepada Allah melalui ikhtiar yang disampaikan oleh para ulama kita. Hari ini kita hanya bisa berlindung kepada Allah melalui ikhtiar yang disampaikan ulama kita dan disampaikan ke pemerintah hari ini. Dan hari ini kita diperintahkan agar mengurangi kontak fisik kita. Jika kita sanggup untuk ke masjid, mengurangilah kontak fisik kita dengan saudara-saudara yang ada di masjid. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang ada di rumah? Dan mereka semua orang-orang ulama kondang Sumut hari ini mengatakan stay at home. Tapi bagaimana dengan keadaan saudara-saudara kita yang tidak memiliki ekonomi yang cukup? Mereka juga butuh makan, mereka juga butuh yang namanya biaya hidup. Disinilah risiko kita sebagai umat manusia yang tinggal di Indonesia. Kita hari ini semua berjuang sendiri, menghindari bagaimana caranya untuk menghindar dari wabah ini. Sementara di negara-negara lain semuanya dipertanggungjawabkan oleh setiap negara. Turki hari ini sampai hari ini lockdown total. Semua biaya kehidupan rakyatnya ditanggung oleh presidennya. Maroko lockdown total. Kemudian negara-negara lain seperti negara-negara Islam lainnya, semua bahkan hari ini
siapapun orang Islam, tak ada lagi yang mampu menyentuh Ka'bah. Tak ada lagi yang mampu menyentuh tempat ibadah kita. Bahkan sudah sebulan lebih Ka'bah dikosongkan oleh orang-orang luar. Dan hari ini yang beribadah di Ka'bah adalah orang-orang para petugas kebersihan saja. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir bahwasannya ini adalah musibah dari Allah? Apakah orang-orang pemerintah Saudi melarang kita untuk beribadah? Tidak. Apakah pemerintah Indonesia melarang kita beribadah? Tidak. Tapi hari ini Allah yang hari ini sedang marah kepada kita. Allah melarang kita untuk menyentuh Ka'bah hari ini. Allah melarang kita hari ini untuk bersilaturahmi. Allah melarang kita hari ini untuk saling berinteraksi lama-lama. Apakah hari ini kita masih menganggap dan melihat ini sebuah musibah? Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu disinilah kita bermuhasabah diri, merenung, terus mengucapkan kalimat-kalimat istighfar di hadapan Allah. Saatnya inilah kita terus menjatuhkan air mata kepada Allah, karena hari ini kita orang-orang yang terlalu banyak maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah hari ini betul-betul murka kepada kita. Apakah hari ini ada orang yang masih berani menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar? Tidak. Allah hari ini sudah mencabut nahi mungkar kepada semua manusia. Banyak hari ini kafe-kafe di jalan, tempat orang-orang yang bertelanjangan tetapi tidak mempunyai adab. Mampukah kita hari ini menghentikannya? Tidak. Hanya iman yang mampu menolak semua itu. Tapi itulah selemah-lemahnya iman kita. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Fatimah? In zaharatil ma'asi. Kenapa? Karena manusia di akhir zaman hari ini adalah sudah banyak memperlihatkan sebuah kemaksiatan yang menjadikan tontonan di hadapan manusia. Semua orang-orang sudah biasa menjalankan kemaksiatan. Bukankah belakangan ini bahwasannya ada ketelanjangan yang dibuat oleh para pejabat-pejabat publik kita dengan mengatakan ketelanjangan ini adalah seni. Bukankah sekarang ini semua perbuatan kemaksiatan seperti zina, kemudian perjudian, kemudian hubungan sesama jenis dijadikan sebuah undang-undang? Hari ini semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dihalalkan oleh manusia. Apakah hari ini kita masih menganggap diri kita ini benar di hadapan Allah? Hari ini kita sedang dihadapkan oleh dinding ketidakberdayaan. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita bersabar untuk menjalankan aktivitas kita sebagaimana seharinya. Bagi yang kita ingin melaksanakan salat di rumah, silahkan untuk menghindari wabah dengan catatan selama dia melaksanakan salat jamaah di situasi normal, dia rajin ke masjid. Dan bagi yang ingin melaksanakan salat berjamaah ke masjid, tafadhol. Tidak ada larangan, karena terus terang hari ini saya pribadi pun sangat sedih jika hari ini orang-orang pun sedikit ke masjid. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita perbanyak istighfar kepada Allah, mengaku diri kita ini salah, mengaku diri kita ini zalim, kita jahat kepada Allah, kita enggak peduli dengan keadaan-keadaan yang seharusnya kita sampaikan bahwasannya ini adalah salah dan ini adalah benar. Ayo sama-sama kita jalankan ibadah kita, mudah-mudahan ibadah kita hari ini Allah ridhoi. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita hari ini Allah berikan kesempatan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimina fi Indonesia wa fi kulli makan minal fitan wa minal waba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.